Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni nikmat Islam dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga diberikan kenikmatan berupa kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengkaji kitab Tasawuf Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Athaillah Sakandari. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa membawa barokah manfaat fid dini wa dunya hatta al-akhirah. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai ngaji, marilah kita berkirim Fatihah dulu kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil akhirah kita mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biridha'illahi ta'ala wa bi'idhnillahi ta'ala wa li syafa'ati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadratil habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati ahli baitil kiram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila arwahi abaihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa jamil awliya wa syuhada wal ulama al amilin wal fuqaha wal mufassirin wal muhaddisin was salihin wa ali kullin wa ashabi kullin wa atba'i kullin wa ila arwahi abina sayyidina Adam alaihi salam wa ummina sayyidatina Hawa wa ma tanasalu bainahum ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Tsumma ila hadrati arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa masyayikhina syekh masyayikhina. Ghafarallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Tsumma ila ruhi al-alim al-alamah Abdul Fadil Ahmad Muhammad bin Abdul Karim Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang sampai pada halaman
halaman 29 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai pada hikmah ke-30. Ukhruj birriyadhah. Ukhruj matwa sira, keluarlah. Birriyadhati, dengan berriyadhah. Wal mujahadati, dan bermujahadah. Keluarlah kamu dengan berriyadhah dan bermujahadah. Riyadhah itu kalau bahasa Jawa adalah lelaku ya, bisa tirakat, kita puasa meninggalkan kebiasaan ya, tidak makan, tidak minum, untuk memberikan pelajaran kepada diri kita dan nafsu kita. Itu namanya ar-riyadhah. Ukhruj, keluarlah. Ukhruj, keluarlah kamu birriyadhati, dengan riyadhah. Wal mujahadati, dan mujahadah ya. Min awsafi basyariyatika, saking biro-biro sifat kemenungsan siro. Min awsafi basyariyatika, dari sifat-sifat kemanusiaanmu. Jadi sifat basyariyah, sifatnya ke manusia ya, manusia. Al-mazmumati, kang den paitu, iku sawaun padha uga ya. Al-mazmumati yaitu sifat al-mazmumah, manusia biasa ya. Kanat lakal awsafudz zahiratan, kanat utawi yen ana tilka apa tilkal awsafu, menggono pirang-pirang sifat. Jadi kanat tilkal awsafu, yaitu ada beberapa sifat zahiratan, yang jelas tampak. Jadi ada sifat yang akan, beberapa sifat yang tampak. Wahyal qaimatu, yaitu sifat yang berdiri, bil jawarihi, sifat yang ada di anggota badan ya. Jadi keluar riyadhah, khalwat, dan mujahadah ini mengeluarkan sifat-sifat kemanusiaan kita, manusia biasa ya. Kanat tilkal awsafu dhahiratan, jadi akan tampak nanti sifat-sifat manusianya itu dengan wahyal qaimatu. Nah, sifat yang tampak itu yaitu sifat yang menetap pada diri kita, bil jawarihi, ada pada beberapa anggota badan. Kaghibatin, koyong ngerasani ya, seperti ghibah ya, gosip
Ya, ghibah, gosip, rasan-rasan, membicarakan orang lain yang temanya nggak jelas. Ya. Ini ghibah. Wa namimatin. Ya. Jadi kaghoibatin koyo ghibah, rasan-rasan atau ngomongin orang yang temanya nggak jelas, ini kan gosip ya. Tapi malah jadi acara gosip. Nah, jadi kita malah diajak gosipin si A, si B, tapi dikemas dengan acara yang bagus, akhirnya asik mendengarkan gosip. Kaghoibatin wa namimatin lan adu-adu, yakni mengadu domba. Wa qatlin dan membunuh, ya, wa qatlin lan mateni atau membunuh. Ya, sekarang jarang orang membunuh dengan menghunus pedang. Tapi sekarang cara membunuhnya orang itu lebih keji, yakni dengan membunuh karakter. Nah, ini nggak boleh. Memang tidak membunuh nyawanya, tapi membunuh karakternya. Seumur hidup akan terbelenggu orang yang dibunuh karakternya. Wasalbin lan nyerobot. Nah, menyerobot punya orang. Aubatinatan utawa ora pertelo atau tidak tampak, ya. Wahia utawi batinah, wahia yaitu batin, al-qaimatu, itu al-qaimatu yaitu sifat jumeneng, ya. Bisa konsisten. Bil qalbi ono ing ati, bil qalbi ada di dalam hati. Kakibrin kaya sifat takabur, gumedhe, ya, seperti sifat membanggakan diri. Wa ujbin dan ujub. Nah, ini merasa hebat, merasa cerdas, merasa sekolahnya paling tinggi, merasa kedudukannya paling tinggi. Wariyain dan riya, pencitraan kalau zaman sekarang. Wasum'atin lan sum'ah, membanggakan diri. Aku adalah anak pejabat, aku adalah anak kiai, ya. Aku adalah anaknya orang kaya. Wa khidin lan unek-unek, wa hasatin lan drengki, ya. Wa khidin
bisa gerundel, ya, gerundel dalam hatinya. Ditanya nggak apa-apa tah, nggak apa-apa, nggak apa-apa, tapi hatinya gerundel. Ikhlas Gus, tapi hatinya gerundel. Wahasatin dan terengki, iri, ya. Iri kalau melihat orang lain sukses, ya. Hatinya susah kalau melihat orang yang senang, dan hatinya senang kalau melihat orang susah. Wa hubbi jahin, ya, dan mencintai kedudukan. Apa? Wa malin, dan harta benda, ya. Wa hubbi jahin, ya, dan mencintai kedudukan. Artinya mencintai pekerjaan boleh, tapi mencintai yang berlebihan tidak boleh. Kerja dan kerja, ya, akhirnya jadi orang workaholic. Waktunya tanggal merah tetap masuk, nah, berangkatnya matahari belum terbit, pulangnya matahari sudah tenggelam. Nah, ini namanya hubbu jahin. Wa malin, lan demen nanggone donya bondo, menyukai harta. Ila ghairi dzalik, marang liyane mengkono kabeh dan lain sebagainya. Walamma kanat, lan tatkalane ono apa ausaful basyariyati, nah, yaiku mang pira-pira sifat basyariyah. Walamma kanat, ketika berada di dalam beberapa sifat manusia, ya, ausaful basyariyati, yaitu sifat-sifat manusia, samilatun, kumanggo, mengko, lil ausafil mahmudati, marang pirang-pirang sifat kang den puji. Nah, sifat manusia berada di dalam sifat-sifat yang terpuji, ya, kataati, seperti taat atau taat. Wal imani, dan iman, ya, sifat iri, dengki dan sebagainya yang jelek itu diganti dengan sifat ketaatan manusia kepada Tuhannya. Wal imani, dan keimanan. Wahia, utawi iku mang sifat, yaitu sifat ghairu muradatin, kang ora den karepake, yaitu sifat-sifat yang tidak diinginkan. Ghairu muradatin. Wahya ghairu muradatin, yaitu sifat-sifat ghairu muradatin. Iku ghairu muradatin, ora den karepake. Abdala minha, abdala mongko gawe ganti sapa musonef. Abdala mengganti
mendapati siapa musannif minha dari sifat-sifat. Qauluhu ing dawe musannif, maka berkatalah seorang musannif. Qauluhu maka berkata siapa musannif, ya. Qauluhu yaitu perkataan terdawuh, dawuhnya musannif, ya. Angkulli wasfin munaqisin li ubudiyatika, ya. Litakuna linida'il haqqi mujiban. Nah, apa yang dikatakan musannif? Qauluhu angkulli wasfin, nah, saking saben-saben sifat, dari setiap sifat munaqisin kang ngrentenaken, ya. Apa bahasa ngrentenaken? Jadi membuat sifat-sifat itu akhirnya tenang. Sholat pun menjadi tenang, tidak jengkang-jengking, ya. Sholat 5 menit perasaannya 5 hari. Zikir wirid 5 menit perasaannya sudah 5 jam. Karena tidak dihilangkan sifat-sifat tercela dari diri manusia, akhirnya tidak bisa munaqidin, ya. Tidak bisa tenang menghadapi segala sesuatu, ya. Terburu-buru, ya. Akhirnya terburu-buru. Liubudiyatika marang sifat-sifat kehambaanmu, ya. Liubudiyatika marang sifat-sifat kawulaniro, okay. Nah, terhadap sifat-sifat kehambaanmu. Tinggalkan HP-nya. Litakuna terapun ono siro linida'il haqqi, ya. Walaupun kamu dipanggil-panggil oleh Allah yang Maha Hak, iku mujiban nembadani, ya. Nah, karena sifat-sifat itu sudah menjadi tenang di dalam hati, dipanggil Allah pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, langsung berangkat. Di annaka idza kharajta, di annaka kronos dune sira iku idza kharajta nalikane metu sapa sira antil kal ausofi saking pira-pira sifat al madmumati kang den paitu, ya. Jadi sifat tercela. Li annaka karena sesungguhnya kamu idza kharajta tatkal ketika keluar antil kal ausofi dari ini, dari beberapa sifat ini al madmumati yang tercela, ya. Ketika kamu keluar dari sifat-sifat yang tercela ini, ittasafta mongko persifatan siro
bimakasinis sifati kelawan bagus-bagus piro-piro sifat ya. Kita softa maka sifat-sifat kamu bimakasinis sifati, sifat kamu akan menjadi sifat-sifat yang bagus. Kata wadu'i seperti tawadhu lillahi. Jadi tawadhu itu tidak hanya kepada manusia tapi tawadhu kepada Allah. Wal khusyu'i dan khusyuk baina yadaihi ya ing antarane dalam ngarsane Allah. Jadi kita softa, jadi sifatmu bimakasinis sifati, maka akan berganti sifat-sifatmu itu bimakasinis sifati dengan sifat-sifat yang bagus. Kata wadu'i seperti tawadhu lillahi kepada Allah ya. Wal khusyu'i dan khusyuk baina yadaihi ya, di hadapan Allah. Wa ta'zimi dan ta'zim mengagungkan, memuliakan di amrihi ya, pada perintah-perintah Allah. Wal khifdi dan menjaga li hududihi, menjaga apa yang menjadi aturan-aturan Allah ya. Wal khaufi dan takut minhu, takut kepada Allah ya. Jadi kita kalau nggak pernah puasa, nggak pernah riyadhah, sifat-sifat yang tercela itu tidak bisa hilang dari diri kita. Wal ikhlasi lan ikhlas fi ubudiyatihi, di dalam beribadah kepada Allah ya. Akhirnya nggak bisa ikhlas, sholatnya nggak bisa ikhlas. Sholat akhirnya hanya menjalankan kewajiban, bukan melaksanakan apa. Nah, kalau orang yang sudah belajar tasawuf, sholat itu bukan lagi sebagai kewajiban, tetapi sebagai kebutuhan ya. Makan itu bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai kebutuhan. Orang tidak makan lapar. Awalnya hukumnya makan adalah mubah, tapi kalau nggak makan pingsan, nah, pingsan mati. Nah, akhirnya hukumnya makan menjadi wajib. Tapi karena ada pertanyaan, hidup untuk makan apa makan untuk hidup? Ini yang pernah ditanyakan oleh Aristoteles kepada muridnya, makan untuk hidup apa hidup untuk makan? Kalau orang-orang ahli tasawuf, makan hanya untuk sekedar hidup, karena pada hakikatnya yang memberikan kehidupan ini adalah Allah. Jadi ketika kita tidak bertemu makanan sehari, kita nggak merasa pusing. Kalau orang Jawa gupuh, wah ini kok nggak ketemu makanan, nggak ada makanan. Ada makanan ya dimakan, tidak ada makanan ya puasa. Maka yang dilakukan Nabi ketika tidak ada makanan di rumahnya, Nabi puasa. Fakhina idin yunadika, fakhina idin ketika itu, yunadika ya, memanggil-manggil Allah kepadamu ya. Allah memanggil-manggil kepadamu nidaan, dengan panggilan maknawian yang bersifat maknawi. Panggilannya bersifat maknawi, abstrak ya. Bismil abdi kelawan ismu abdin ya.
jenenge kawula. Fayaqulu mongko dawuh Nabi ismil abdi dengan nama seorang hamba. Ya ayuhan nas, dipanggil ya ayuhan nas berarti yang merasa manusia harus terpanggil. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau merasa sudah beriman berarti merasa terpanggil. Maka Allah ketika manggil ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya bani Adam, ya rumangsa anak turune Adam, ya harus merasa dipanggil. Wa yaqulu laka, maka berfirmanlah Allah laka kepadamu, ya abdi, wahai hambaku. Ya abdi, wahai hambaku. Fatujibuhu, mongko nembadani sira kabeh sira hu ing Allah, ya. Maka jawablah kamu, maka menjawablah kamu kepada Allah biqaulika dengan ucapanmu labbaik ya Rabbi, ya. Maka jawablah biqaulika, monggo jawaban biqaulika kelawan pengucap sira labbaik nuwun inggih ya Rabbi duh pangeran ingsun, pangeran kula. Biqaulika dengan ucapanmu labbaik, ya saya akan datang, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Yang paling populer kan ketika haji, Allah labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Kalau ada pemanggil-pemanggil seperti azan, maka kita dipanggil Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kita dalam hati labbaik ya Rabb. Ya. Ya, contohnya kalau kita melihat TV atau radio, ketika memberikan tanda waktu sholat sudah masuk, waktu sholat untuk Surabaya dan sekitarnya sholat maghrib, Allah Akbar, Allah Akbar, akhirnya TV-nya gelombangnya, channelnya diganti. Jadi gelombang TV berlakunya azan maghrib itu hanya ketika bulan Ramadan, karena sebagai penanda mau berbuka. Tapi selain Ramadan, kalau maghrib datang channelnya diganti. Apalagi kalau TV kabel channelnya banyak sekali, cari TV luar negeri yang tidak ada azannya. Wa takunu lan ono sira ono iku sodikon bener. Ya, watakunu dan kamu berada pada kebenaran. Fi ijabatika ing dalem oleh jawab siro, ya, kamu benar fi ijabatika di dalam jawabanmu. Li faqdis sifati, Lifati sifati krono sepini piro-piro sifat mingka saking siro. Lifati sifati karena tiadanya sifat-sifat kamu, ya, allati tunafi kang nafi'ake kumang allati fil ubudiyah, ya, sifat-sifat yang meniadakan kamu fil ubudiyah di dalam kehambaanmu. Kalau kamu merasa miliknya Allah, maka kamu ketika dipanggil Allah ya harus datang. Lihat, kita kalau membaca surat Al-Falaq
Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu ketika Allah menyampaikan Al-Falaq, kan ketika subuh, petang, malam. Allah juga menyampaikan lagi Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kata-kata di situ ada ilahin nas, malikin nas. Qul a'udzu birabbin nas, ada Rabb. Rabb itu artinya apa? Tuhan, Gusti, Pangeran. Nah, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ya, kang ratoni, yang memiliki. Jadi Tuhan yang memiliki makhluknya. Maka Allah menyebutkan itu malikin nas, ilahin nas. Ilahun artinya puncak kita melakukan ritual persembahan kepada Sang Maha Pencipta. Maka tujuan tertinggi kita adalah Allah. Di situ kalimatnya ilahin nas, Tuhan manusia. Maka itu harus difahami, biar ibadah kita tahu apa yang kita lakukan. Fatalbi lana terapi allati ar-rububiyati ing sifat-sifat kepengeranan. Fatalbi, nah, dan akan melekat sifat-sifat ketuhanan, bukan sifat-sifat kehambaan. Wa takunu lan ono sapa sira aidan halih maneh, ya. Wa takunu, dan kamu juga min hadratihi marang pangarsane Allah, ya. Jadi kamu juga bisa berada min hadratihi, ya, dari kehadirat Allah. Iku qoriban parek, yaitu kamu dekat dengan keharibaan Allah. Kalau sudah sifat-sifat rububiyah masuk kepada kita, maka kita akan dekat dengan Allah. Kita ini selalu tidak sadar bahwa semua sifat-sifat Allah melekat pada diri kita. Maka ulama ahlus sunnah wal jamaah menetapkan sifat-sifat wajib Allah, ya. Itu kan Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil khawadisi, qiyamuhu binafsihi. Nah, sifat-sifatnya Allah seperti Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat. Contohnya telinga kita. Telinga kita ini bisa mendengarkan sesuatu, mulai yang kasar sampai yang lembut, ya. Itu karena sifat maha melihat, maha mendengarnya Allah diletakkan di telinga kita. Walaupun telinga kita menurut dokter THT itu tidak ada masalah, tapi karena sifat maha mendengarnya Allah ini dicabut dari telinga kita tidak mampu mendengarkan apa-apa. Ketika mata kita Allah tidak menempatkan sifat maha mendengarnya, maha melihatnya Allah, maka ketika itu sudah diambil oleh Allah, mata kita walaupun sehat, kita tetap tidak bisa melihat apa-apa.
Itu kadang-kadang yang tidak dipahami banyak orang, ya. Maka Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha berbicara. Nah, kalau sifatnya Allah Maha berbicara tidak diletakkan di mulut kita, maka mulut kita pun akan menjadi bisu. Allah yang Maha hidup, ketika kemahahidupan Allah tidak diletakkan pada diri kita, ya kita nggak akan bisa hidup. Makanya ada kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, tiada upaya kecuali Allah yang Maha Agung. Contohnya ketika kita mengangkat barang kecil seperti ini, karena merasa kita kuat mengangkat kecil, apa pernah kita mengingat Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi ketika ngangkat barang 1 kintal barulah membaca bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil azim. Coba ini barang walaupun kecil, kalau ketika kita stroke, kekuatan sudah diambil sama Allah, apakah mampu? Paling ngomongnya tolong juga napol peniku, tolong, ya. Kan menyaksikan begitu. Ketika masih gagah, petentang-petenteng, ya. Tapi ketika sifat-sifat kemahabesaran Allah diambil dari sifat-sifatnya manusia, dari manusia, maka akan hilang semuanya. Kalau kita membaca kitabnya Imam Ghazali seperti di Ihya Ulumuddin, orang stroke, di tangannya ini stroke, ya, gak bisa berbuat apa-apa, keple. Ini berarti ruhnya Allah yang ada di tangan itu diambil oleh Allah. Diobati segala macam obat apapun, ya tidak akan bisa kembali normal. Yang ada di kaki, kekuatan yang di kaki, ruhnya Allah yang ada di situ diambil, maka orang jadi lumpuh. Ketika kemahacerdasan Allah diambil dari otaknya manusia, ya akhirnya ya lumpuh. Cuman plongo. Wah, biasanya kalau berkomentar pedas, memberikan penjelasan luar biasa, akhirnya Al-Alim, Allah yang Maha berilmu, Maha mengetahui, diambil dari kepalanya, nah, akan jadi orang kembali bodoh. Ini kadang-kadang kita butuh kholwat itu ya seperti itu, supaya menyadari sifat rububiyah yang melekat pada diri kita. Fatahufadu mongko den reksa sira, fatuhfadu mongko den reksa sira minal auzari saking pira-pira dosa. Kalau sifat rububiyah kita sudah melekat pada diri kita, fatuhfadu maka kita dilindungi oleh Allah minal auzari dari beberapa dosa. Sekarang hanya Robbani itu merek baju, ya, tapi merek hati tidak ada yang Robbani, ditulis Rabbani, nah, baju Rabbani, merek fashion Rabbani. Seakan-akan baju itu yang melekat adalah baju kebesaran Allah. Nah, tapi yang beli baju merek Rabbani tidak melekat sifat Rabbaniyah yang ada di dalam dirinya. Wa tatayassaruka lan dadi gampang kamareng sira apa almalu pirang-pirang amal, ya. Kalau kita sudah kemasukan sifat Rabbaniyah dari Allah, semuanya akan menjadi mudah. Nyambut gawe biasanya angel dadi penak, gitu. Nyambut gawe, ya, bekerja yang biasanya susah jadi gampang. Temannya berangkat subuh jualan,
kita berangkat setelah subuh. Ada yang berangkat sebelum subuh. Karena apa? Akalnya mengatakan kamu berangkat pagi. Karena apa? Pagi itu masih sepi, belum ada konsumen, juga belum ada pesaing. Nanti konsumen yang datang pagi-pagi akan menyerbu daganganmu. Nah, itu kata akal. Tapi kalau kita sudah berada di sifat robbaniyah, kita tunggu subuh dulu. Setelah sholat kita beribadah, mengabdi dulu kepada Allah. Nah, barulah kita berangkat. Apapun kita serahkan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wala quwata illa billah. Kita dagangnya, bukanya dagangan belakangan, habisnya duluan. Karena kemudahan-kemudahan itu sudah diatur oleh Allah. Tapi kalau kita berperilaku seperti itu di zaman sekarang, kita dianggap pasif, tidak aktif. Ya tidak apa-apa. Toh hasil akhirnya sama dengan yang aktif. Seperti ketika kita di jalan, ada orang naik motor ngebut, dengan kita naik motor pelan-pelan sampai Surabayanya ya sama. Apalagi kalau kita naik mobil, naik motor ke satu tujuan santai sambil bersolawat sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Nah, ternyata sampainya lebih cepat daripada dengan tidak membaca sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Nah, ini yang dimaksud oleh musannif. Wa tataladzadu, maka kamu merasakan kelezatan. Ladzid dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya lezat ya. Karena kiroahnya mengikuti orang Jakarta, ladzid jadi lezat. Wa taladzadu, wa tataladzadu, lan ngrasane siro ya, lezat, enak, merasakan enak. Kamu merasakan lezatnya ibadah, merasakan juga lezatnya bekerja. Sudah ibadah pun tidak merasakan kelezatannya, jangankan ibadah. Ketika kita dikejar-kejar dunia ya, makan pun sambil berjalan, sambil berdiri, makan pun tidak bisa merasakan kelezatannya, apalagi ibadah ya. Seperti ketika bekerja, waktunya istirahat nggak istirahat karena kerjanya numpuk ya. Bahkan bisa-bisa makanan yang pagi dibawa, malam masih dibawa pulang lagi karena nggak bisa menikmati kelezatan dunia. Orang banyak yang mengejar dunia, mengorbankan kesehatannya. Ujung-ujungnya setelah terkumpul banyak harta, hartanya pun akan kembali untuk kesehatannya. Biha kelawan amal wal farqu, dan perbedaan bainal mahfudi ing antarane mahfud terjaga wal maksumi dan maksum ya. Kalau kita sudah ada sifat robbaniyah di dalam diri kita, sholat walaupun 2 rakaat rasanya lezat sekali. Bahkan kalau tidak ada hukum syariat, sholat itu akan terus menerus orang melakukan sholat ketika sudah pada tahapan robbaniyah, karena ketagihan. Nah, sehingga ini nanti akan dibedakan antara orang yang terjaga dengan maksum, mahfud dan maksum. Kalau kita manusia ini mahfud, hafidhahullah, maka kalau ketika kita ceramah di atas panggung menyebutkan orang, jangan rahimahullahu ta'ala. Kalau orangnya masih hidup, hafidhahullah. Kalau rahimahullah, makanya orangnya namanya almarhum, artinya yang patut dikasih
ini orangnya masih hidup, yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Abdullah rahimahullahu ta'ala. Orangnya sudah mati, kalau masih hidup hafidhahullah. Wal maksumulan sifat maksum. Sifat maksum ini sifatnya para nabi, dan sifatnya Nabi Muhammad ini maksum. Annal maksumah setuhune maksum, yaitu yang dimaksud dengan maksum la yulimu orang nglakoni ya sapa wong bidzambin kelawan dosa albattata yaiku mang babar blas. Jadi maksum itu orang yang tidak melakukan dosa sama sekali sejak zaman lahir ya, sampai wafat. Kalau selain Nabi ya masih melakukan dosa walaupun kecil bahkan besar. Mungkin setelah orang itu bisa mencapai dirinya pada tingkatan robbani, barulah dia dilindungi oleh Allah dengan sifat al-mahfud ya, bukan al-maksum. Wal mahfudu utawi kang aran mahfud, yang dimaksud mahfud kota sulu iku kota sulu terkadang hasil lahu mareng wong ya zalatun apa pira-pira apa zalatun pira-pira kesalahan. Orang yang terlindungi itu juga kadang-kadang tidak berhasil ya, berdoa terus wiritan, tingkat keberhasilannya mungkin 80%, yang 20% tidak berhasil ya. Walakin dan tetapi la yakunu minhu, nah, tetapi tidak ada pada orang yang seperti itu isrorun la yakunu minhu layak walakin lan tetapi ne la yakunu ora ana minhu saking yaiku mang azzallatun apa israrun yaiku mang andelurung bal yatubu bal tobat sapa wong ya. Jadi kadang-kadang ya berhasil, kadang-kadang tidak. Apa israrun yaiku kadang-kadang ya zong ya. Dikasih keberhasilan 80%, zong 20%, sudah berdoa ya Allah kenapa kena musibah. Nah, kita kan harus menghitung keberhasilan, tingkat keberhasilan kita 80%. Isrorunnya, zomnya cuman 20% ya. Bal yatubu, kalau sudah seperti itu kok makin hari keberhasilan kita makin turun, bal yatubu, maka kembalilah kamu dengan bertobat. Diperbaiki apa kira-kira yang keliru. Min koribin mongso kang parek ya, dalam waktu dekat. Min koribin dalam waktu dekat, dan segeralah bertobat. Wa'lam lan werwa sira anna takhalli setuhune bersih diri ya, takhalli. Takholi ini artinya membersihkan diri, mengosongkan diri ya. Wa'lam dan ketahuilah anna takholi ya, sesungguhnya takholi
yaitu membersihkan diri anir radzaili saking pira-pira pekerti Allah. Ya, kita harus mengosongkan diri. Ketahuilah bahwa kamu harus mengosongkan dirimu, ya, atau membersihkan dirimu dari anir radzaili, dari sifat-sifat tercela. Wa takhalli, dan menghias diri bil fadhaili, ya, dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji, yang utama. Ya. Makanya konsepnya tasawuf harus tahalli. Dulu sudah saya ajari bagaimana zikir, tajalli, takhalli dan tahalli. Ya. Jadi membersihkan diri dulu, ya. Watahalli, dan membersihkan diri dan menghias diri bil fadhaili, dengan beberapa keutamaan, laku yang bagus, ya. Betul. Huwa utawi takhalli anir radzaili iku hakikatus suluki, yaiku mang sejatine suluk, yaiku mang sejatine lelaku. Maksudnya laku apa? Lelaku spiritual. Huwa hakikatus suluki, yaitu takhalli anir radzaili, yaitu hakikat dari perjalanan spiritual. Kita wiritan terus setiap hari ribuan kali, kalau tidak takhalli dan tahalli, wiritan kita tidak akan bisa bagus. Sama dengan walaupun emas, tapi emasnya tidak dicuci dari kotoran, tetap emasnya berada di dalam comberan. Ya. Indahum, ing dalam mengkono ulama ahli thariqah, ya. Jadi menurut ulama ahli thariqah, maka kita harus melakukan takhalli dan tahalli. Wala yatimu, lan ora sampurna apa dzalika mengkono mang takhalli lan tahalli, ya. Wala yatimu, dan tidak sempurna, yaitu takhalli dan tahalli, dzalika illa liman waffaqahu, kecuali orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah. Illa liman waffaqahullah, illa kejaba liman maring wong waffaqahu, ya, kang aweh pitulung hu ing man sapa Allah bil ma'rifati, kelawan ma'rifat. Yang bisa melakukan itu hanya orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah. Lima'rifatin nafsi, orang yang sudah mengenal diri. Nah, tahun lalu kita sudah ngaji kitab Kimiyaus Sa'adah, itu kitab menjelaskan bagaimana mengenal diri, ya. Wama rokibat, pamalan barang rokibat kang numpak apa nafsu alai ngatasi ma min madzam sifati, ya, saking faedai, saking paedone sifat-sifat, ya. Jadi wama rokibat, dan sesuatu yang ditunggangi oleh nafsu, wa marokibat alaihi, jadi sesuatu ditunggangi oleh nafsu mimmadzami, yaitu dari sesuatu yang tercela, mimmadzami sifati, dari sifat-sifat yang tercela, ya.
Kalau kita ngaji kitab Al-Fathur Rabbani, nafsu yang paling kecil adalah nafsu makan. Akhirnya besar-besar menjadi nafsu kebesaran, ya, nafsu popularitas, nafsu jabatan dan sebagainya. Li'anna man arafa dzalika, karena sesungguhnya orang yang mengetahui itu, yang mengenal itu, li'anna man krana seduhune wong arafa kang urus sapa wong dzalika mengkono-mengkono minha saking nafsu, ya. Li'anna man arafa dzalik, nah, jadi orang yang mengenal itu minha saking nafsu, dari nafsu, la yazalu iku la yazalu ora kegingsir, ya, orang tidak lengser, ya, tidak tergeser, muttahaman, yaiku iku muttahaman ora curiga laha maring nafsu. Nah, orang yang tidak bisa digeserkan dan curigai terus oleh nafsu, laha musian dhannahu, yaitu musian berbuat jelek, dhannahu yaitu persangkaannya. Jadi nafsu akhirnya membuat hati kita bukan positive thinking, tapi selalu negatif thinking. Dhannahu biha akhidan ngalap khadarahu ing ati-atine wong, ya. Nafsu itu ketika sesuatu itu menguntungkan kita, nafsu akan mendorong lebih kuat. Tapi ketika merugikan kita, nafsu tidak memberikan dorongan. Termasuk ibadah juga, kalau tidak ada dorongan dari nafsu, ya tidak akan semangat. Ketika ada undangan apa ini? Wah, ini pembukaan Isra Mi'raj, nisfu Sa'ban. Terus di dalam undangannya ada kata-kata menyebutkan nanti yang akan tampil sebagai pembicara adalah Al-Ustadz Cendra Al-Fatih. Semangat datang karena nafsu kebesaran dan popularitasnya mendukung. Kalau ketika diundang tidak diberikan posisi apa-apa, nafsu mengatakan lapo teko wong ora ono gunane awakmu. Nah, kenapa datang? Kamu ada nggak dihargai? Kata nafsu. Diundang peresmian pembangunan masjid, nanti akan disebutkan donatur terbesar pembangunan masjid ini adalah Bapak Cendra Al-Fatih. Akhirnya semangat datang karena menguntungkan. Ketika ada pengumuman peresmian masjid sebagai donatur terbesar, tidak disebutkan, dalam hati mengatakan kurang ajar panitia, gak tahu diuntung. Nah, padahal masjid ini saya nyumbang 1 miliar yang menyelesaikan sampai selesai. Nah, akhirnya nafsu kebesaran muncul, nafsu tadi cinta dunia muncul. Nah, karena akhirnya mazmumah tercela, niat ibadahnya yang tadinya nyumbang karena Allah akhirnya tercela. Ya. Wa illa waqa'an lamun ora anane tumibo
kecuali kecuali tumiba sapa wong fima ing dalem barang yuskhitu bima yuskhitu ing dalem barang kang dadekake bendu maulahu ing bendorone wong, ya, kecuali barang yang membuat marah Tuhannya, ya. Min haitsu la yuskiru, dari arah, ya, min haitsu dari setiap arah la yuskiru kang ora kroso, yang tidak terasa, walidzalika qala, ya. Jadi nafsu-nafsu kebesaran itu kan membuat kita tidak terasa, tiba-tiba tergelincir, ya. Ketika belum jadi pejabat, nafsu itu hanya nafsu makan yang paling besar, makan tidur. Tapi ketika jadi pejabat, wah, nafsu kebesaran, makan dulu cuma makan nasi 1 piring. Nah, kalau sudah besar, makan beras 1 gudang. Nah, ini nafsu berubah, dulu cuma sepiring. Walidzalika qala, karena itu seorang musannif mengatakan aslu kulli maksiatin, asal dari setiap kemaksiatan itu adalah wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan berikutnya, ya. Alhamdulillah, apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bisa membawa pemahaman tasawuf yang lebih dalam lagi, ya. Kita bisa membedakan orang yang dimaksum oleh Allah, orang yang dijaga oleh Allah, al-mahfud dan al-maksum, ya. Mudah-mudahan dengan belajar kitab tasawuf Syatoilah kita mampu memahami metode-metode mendekatkan diri kepada Allah melalui kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Syatoilah Sakandari. Metode ini mengikuti metode guru-guru beliau dari Thariqah Asyadiliyah. Kita baca Fatihah dulu kepada ahli baiti Asyadiliyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Radhal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Marilah kita berdoa dulu sebelum kita akhiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wal khair. Allah ta'ala abwabal ilmi wal ma'rifah. Allahumma rizqna khairul mursalin. Allahumma rizqna mursalin. Allahumma khudh minna wa taqabbal minna waftah wa kulli khairin kama fatahta ala anbiya'ika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala khaira khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim
واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.